Sebagai seorang investor, tentunya kita harus menyadari bahwa ada yang bisa kita lakukan dan ada juga yang tidak bisa kita lakukan ketika kita berinvestasi saham. Artinya, ada yang bisa kita kontrol dan ada yang tidak bisa kita kontrol. Nah, seperti itulah juga ketika kita membeli saham BBRI. Ya tentunya ketika melihat seperti pada perdagangan terakhir ini BBRI koreksi 10,12%, ya tentunya kita akan berpikir, coba ya kemarin saya tahan dulu untuk membeli, atau coba ya kemarin saya take profit dulu, atau mungkin juga ada yang berpikir, coba ya kemarin saya ya cut loss dulu lah, nanti ambil ketika koreksi seperti sekarang ini. Ya tentu kalau kita sudah bisa melihat sampai beberapa hari ke belakang, ya tentunya semua akan sama. Yang sudah masuk, yang sudah cuan akan take profit, yang bahkan pun lagi minus ya pasti dia akan cut loss duluan. Bahkan yang mau masuk pasti akan memilih untuk tahan dulu, wait and see dulu. Nah seperti itu, tetapi pada kenyataannya kita tidak pernah tahu bahwa seperti kemarin memasuki persiapan untuk libur panjang, yang dimana BBRI setelah perdagangan bursa dibuka tinggal menunggu 3 hari lagi sudah masuk kumdet. Ya tentu kan untuk para pemburu dividen, apalagi ya tentu mereka tidak ada antisipasi, tidak ada usaha untuk kemudian melakukan seperti take profit atau cut loss di saham BBRI, ataupun mungkin menunggu untuk tidak masuk dulu. Karena ya kita tidak tahu kan, setelah libur baru kemudian ada yang namanya perang tarif yang kemudian ya mempengaruhi pergerakan harga saham seperti sekarang ini, termasuk juga di BBRI. Maka yang terpenting di sini sobat investor, bukan kita menyesali ya, bukan kita menyesali apa yang sudah terjadi seperti sekarang ini, bahkan tidak menutup kemungkinan perdagangan selanjutnya BBRI masih bisa koreksi ya, sekalipun memang salah satu keuntungan yang bisa kita banggakan ketika kita membeli BBRI ya, kita masih punya pengaman, yaitu dividen. Setidaknya dengan kita membeli BBRI, beberapa hari ke depan akan dapat dividen ya 5% lebih kalau dihitung dari harga sekarang ini. Bahkan kan itu bisa berlipat ya, BBRI membagikan dividen interim, sehingga hasil dividen yang Anda dapatkan sekarang ini, kemudian itu juga yang bisa Anda reinvest, dan di bulan Desember atau paling lambat awal Januari itu juga sudah dapat yang namanya dividen interim. Jadi sudah langsung dapat bunganya lagi, dapat dividennya lagi ketika masuk di dividen interim. Nah, hasil dari dividen interim itu juga Anda reinvestkan lagi dalam beberapa bulan, masuk di seperti bulan ini, bulan April, atau bahkan mungkin dia akan lebih awal tahun depan di bulan Maret, Anda sudah kembali dapat lagi dividen final. Jadi secara dividen yang Anda dapatkan sekarang ini itu nanti akan sudah bisa 2 kali dapat dividen kalau menunggu 1 tahun lagi ya, di dividen interim dan dividen final. Nah itulah keuntungan sebenarnya di BBRI. Jadi sobat investor, kembali lagi ketika kita membahas tentang mungkin lebih ke arah timing market ya, mencoba memprediksi saat yang tepat untuk masuk, saat yang tepat untuk keluar dulu ya, saat yang tepat untuk wait and see. Tentu ya dalam hal ini tidak ada seorang pun yang bisa melakukan hal itu, apalagi langsung dikatakan dengan tepat. Kalaupun ada, biasanya ya kebetulan saja, dan ya kemungkinan ketika dia dalam 10 kali pengambilan keputusan ya kemungkinan besar sebagian besar keputusannya itu salah ya, tidak tepat. Artinya terkadang cut loss dulu malah dia naik, wait and see dulu malah dia naik, sehingga boleh dibilang ketinggalan, dan itu yang memang bisa terjadi. Maka kembali lagi, sebaiknya dengan menyadari bahwa dalam investasi saham ada yang bisa kita kontrol dan ada yang tidak bisa kita kontrol, maka yang harus kita lakukan adalah yang mengerjakan apa yang bisa kita kontrol. Yaitu yang pertama, tentu sangat sederhana, pahami dulu apa itu investasi. Ketika berbicara tentang investasi ada resiko, maka harus sadar ada resiko, termasuk seperti yang dialami sekarang ini, bisa turun dalam 1 hari sampai 10%. Nah kalau tidak paham hal ini tentu kan akan kecewa. Itu ada resiko. Kemudian kedua, ada juga yang penting sekali untuk kita mempelajari yang namanya strategi-strategi dalam berinvestasi. Ya, kalau kita memang tipe orang yang konservatif, tidak terlalu berani melihat
pergerakan harga saham yang sangat fluktuatif, maka sebaiknya kita membeli saham-saham yang secara pergerakan harga sahamnya tidak terlalu naik dan turunnya tidak terlalu tinggi, juga secara fundamentalnya bagus, dan hal-hal yang lain yang bisa membuat Anda lebih tenang dalam investasi. Nah, ini kita yang harus melakukan itu. Kemudian kontrol juga resiko, ya. Kemampuan Anda menanggung resiko bagaimana. Sebaiknya Anda jangan terbawa FOMO ketika membeli, baik ketika harga naik maupun harga turun Anda terbawa FOMO, ya, takut ketinggalan, ya itu juga kan salah. Nah, dalam hal ini inilah yang harus Anda lakukan. Kalaupun memang mau masuk, ya masuklah secara bertahap, karena mungkin ya kemampuan Anda menganalisa masih sangat terbatas. Belum lagi ketika masuk di bagian juga yang paling penting, yaitu mental Anda mungkin masih kurang kuat, ya janganlah langsung, apalagi cuma dengar ada pembahasan tentang all in itu luar biasa. Nah, memang betul, kalau all in ya kita bisa dapat keuntungan yang jauh lebih maksimal dibandingkan dengan ketika kita diversifikasi. Tapi ingat lagi, ketika justru sebaliknya rugi, ya jelas orang yang tidak diversifikasi itu jelas lebih rugi. Apalagi memang yang namanya all in itu sudah nggak ada cash lagi. Ya seperti itu, ya tentu janganlah samakan dengan mereka yang secara jam terbangnya mungkin sudah puluhan tahun, sudah melewati berbagai situasi di pasar modal, ya mereka udah tahu, sehingga ketika pun mau all in mereka memang secara mental kan sudah kuat, sehingga keyakinan membuat mereka, ya kalaupun dia turun sampai 20-30%, kan saya yakin ini bisa naik ratusan persen. Jadi sudah mereka anggap ya sudah itu bagian dari proses. Tapi untuk investor pemula kan lain ceritanya. Tentu ketika dia lagi turun, koreksi harga sahamnya ya bukan dianggap sebagai proses, tetapi akan dianggap sebagai sesuatu yang menakutkan, yang secara terus-menerus akan mendorong seorang investor pemula yang mentalnya belum kuat, ya mungkin akan mengambil keputusan apa, ya cut loss. Dan itu yang bisa terjadi juga termasuk ketika di harga sekarang ini. Jadi ya sobat investor, yang terpenting di sini lakukan saja dulu apa yang bisa dilakukan. Selebihnya ya kalau dia mau turun memang itu bukan di bagian kontrol kita. Kita nggak bisa mengontrol naik turunnya harga saham. Kalau cuma berbicara tentang keinginan, kemauan, ya tentu saya beli di harga 5.000, ya saya mau jangan sampai turun di bawah 5.000. Dan saya beli hari ini, saya mau hari ini juga naik. Tapi kan hal itu tidak mungkin terjadi. Maka kita harus tetap selalu siap dengan segala sesuatu yang mungkin terjadi. Termasuk seperti hari ini, ketika ada crash dan koreksi sampai 10% lebih, ya kita harus siap dengan hal ini. Makanya dari awal sudah harus memperhitungkan. Nah itulah yang tadi, kita mengontrol apa yang bisa kita kontrol, kita melakukan apa yang bisa kita lakukan. Salah satunya kita siap dengan resiko ketika kita berinvestasi saham. Tetapi kan secara sejarah sudah membuktikan bahwa tetap juga ya, kalaupun koreksinya cukup besar, ya tetap juga dia bisa akan kembali lagi selama ya keadaan negara kita tetap ada, ya. Hanya dengan keadaan sekarang kan, walaupun memang ada yang berasumsi A, ada yang berasumsi B, Indonesia gelap dan lain sebagainya, ya itu kan pandangan mereka yang mungkin juga ada dasar-dasarnya, tetapi kan belum bisa dipastikan karena ya segala sesuatu masih bisa berubah. Contoh untuk perang tarif ini, bagaimana ternyata tiba-tiba berubah. Entah apa yang membuat dia berubah, entahkah contoh untuk antara Indonesia dan Amerika, misalnya ada negosiasi antara pemerintah Indonesia dan Amerika yang kemudian akhirnya terjadi perubahan, ataupun mungkin di bagian Amerika yang kemudian merubah keputusan mereka, atau apa saja. Kan ada banyak hal yang bisa merubah itu, sehingga setiap pandangan-pandangan yang berpikir seolah hanya karena perang tarif ini akan lebih suram ke depan, ya sekalipun kemungkinannya ada itu, tetapi kalau versi saya kemungkinan besar, asalkan ditarik dalam jangka waktu panjang, hal seperti itu kemungkinannya tidak seperti yang dianggap oleh banyak orang, ya walaupun memang secara mereka juga punya dasar untuk berpikir seperti itu. Namun ya tetap saja sebagai seorang investor, ya kita cukup meyakini hal-hal yang positif, kita lakukan hal-hal yang positif, berharap hal yang positif. Soal nanti apakah kita bisa dapat atau tidak, ya tentu di situ juga sudah di luar kontrol kita. Ya, sudah di luar kontrol kita. Berapa persen keuntungan yang bisa kita dapat, ataupun mungkin berapa persen floating loss yang akan kita alami, ya itu semua sudah di luar kemampuan kita, itu di luar kontrol kita. Jadi sobat investor, dengan apa yang terjadi sekarang ini, ya kita tunggulah BBRI ke depan apakah akan koreksi atau tidak, ya. Selebihnya kita tetap ya perkuat aja mentalnya, sambil tetap yakin bahwa BBRI ke depan masih bisa pulih lagi, baik secara kinerja maupun secara
pergerakan harga sahamnya, yang tentu itu akan didorong oleh pemulihan ekonomi bangsa Indonesia. Dan ini yang ya jadi harapan kita bersama lah. Kalau kita semua berharap yang terbaik, kemudian kita mengusahakan yang terbaik, ya kita mendoakan yang terbaik untuk bangsa ini, ya kita juga akan dapat imbas dari ketika ekonomi bangsa kita membaik, dan tentu kita juga sebagai investor ya bisa dapat keuntungan di dalamnya. Oke sobat investor, mungkin ini dulu ya yang bisa jadi update untuk saham BBRI sekarang ini. Tetap semangat investasi, dan terima kasih untuk Anda yang terus mendukung channel ini dengan berikan super thanks berlangganan. Salam IHSG, investor harus selalu gembira.